Oke, sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan channel saya ini. Ya, akhirnya saya kemarin sudah berhasil membuat klarifikasi video daripada prediksi pendulum yang sudah saya lakukan. Apakah itu karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya praktik-praktik perdukunan yang dibongkar ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, apakah yang saya lakukan ini praktik perdukunan, mistis, ataupun tahayul, ataupun bahkan musyrik. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya di video sebelumnya. Dan mungkin jika ada orang yang tidak percaya, saya silahkan dengan legowo saya meminta pendapatnya seorang daripada tokoh-tokoh, mungkin Denny Darko, Deddy Corbuzier, mau berpendapat apakah saya ini tahayul ataupun perdukunan, ataupun Marcel Pesulap Merah mau mengomentari channel saya ini, silahkan, saya tunggu ya. Dan saya sekalian menjelaskan ataupun menanyakan kepada yang sekarang lagi viral. Mungkin ini saya pertanyaan buat Marcel Radipal yang sama-sama saya juga dari Bandung, sama Marcel juga rumahnya dari Bandung, tetapi mungkin kerjanya bolak-balik ke Jakarta ataupun ke Tangerang ya, yang saya lihat daripada konten-kontennya seperti itu. Oke. Yang saya tanyakan kepada seorang Marcel Pesulap Merah yang sering membuka ataupun membuka trik-trik daripada yang telah dilakukan oleh orang lain, channel-channel YouTube orang lain, mungkin mau membuka ataupun mengomentari ataupun berpendapat tentang yang saya lakukan ini, memprediksi sepak bola yang akan datang. Kan saya mempelajari sepak bola, saya mempelajari teknik-tekniknya, mempelajari formasi, mempelajari susunan pemain, taktik pelatih, dan lain-lain, termasuk daripada sarana lapangan tim tersebut, keinginan supporter, gitu kan, semuanya dibahas. Tapi ketika memprediksi, saya tiba-tiba menggunakan alat yang banyak orang katakan ini musyrik ataupun tahayul, seperti percaya kepada sesuatu benda yang seperti ini ya, sepertinya banyak seperti itu. Tapi kan ini saya sudah menjelaskannya, kalau saya ini tidak percaya tahayul dan lain-lain karena saya menggunakan ilmu pengetahuan ya. Saya juga sedikit baru belajar, mungkin dari cuman 5% daripada seorang Marcel Pesulap Merah. Oke, yang saya tanyakan kepada Marcel, coba tolong komentari, mungkin menjelaskan tentang pendulum. Mungkin saya juga pernah lihat Master Corbuzier ataupun Romy Rafael ataupun Marcel, mungkin Marcel lupa-lupa ingat ya, pernah menggunakan alat ini seperti untuk menghipnotis dan lain-lain ya, seperti itu. Dan itu biasa dilakukan oleh para ahli hipnotis ataupun hipnoterapi ya, untuk menidurkan seseorang ataupun membuat seseorang pergi sejenak ke alam bawah sadar, seperti itu, seperti tertidur seperti ini ya. Dan itu Marcel dari Corbuzier juga saya pernah lihat. Tentu saja seorang ahli master hipnoterapi ataupun hipnotis banyak sekali yang menggunakan alat seperti ini, pendulum ini. Yang saya tanyakan coba kepada Marcel, seperti apakah komentarnya seorang Marcel, ataupun mungkin Gus Udin mau berkomentar tentang channel saya, video saya, silahkan. Ataupun Abang Awai, silahkan. Mungkin Bang Awai lebih dulu saya idolakan, tetapi sekarang agak sedikit kecewa dengan kontennya yang sedikit kurang, apa ya, menurut saya kurang kreatif ya, karena hanya membahas ini dan itu, tapi dia dari sisi dia sendiri tidak kreatif, tidak menampilkan seorang dia yang sebetulnya potensinya sangat besar untuk mengembangkan channel YouTube-nya sendiri ya, dengan pemahaman keilmuan yang sangat luar biasa dari seorang Abang Awai, tentu saja. Oke, yang saya tanyakan kepada Marcel ataupun siapa saja yang mau mengomentari tentang prediksi pendulum ya, apakah trik-trik saya ini musyrik, perdukunan, ataupun tahayul, ataupun lain seperti yang dibicarakan oleh banyak netizen di video saya. Banyak sekali ya yang komen. Mungkin di sini saya nanti akan saya coba share beberapa komentar-komentar negatif tentang ini, ada tahayul, musyrik, dan lain-lain. Nanti saya di sini ada lihat ya, mungkin teman-teman juga bisa membaca ya. Dan saya menanyakan kepada Marcel, khususnya si Pesulap Merah, bagaimanakah caranya seorang saya, Agan Sahreja, bisa mengetahui skor akhir daripada pertandingan bola seperti ini mungkin? Apakah Indonesia bakal mampu menjadi juara AFF tahun 16 yang diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta?
Oh, maju mundur bosku. Sekali lagi saya tanya, apakah Indonesia akan menjadi juara Piala AFF U16? Lihat ya, maju mundur itu iya ya. Oke ya, katanya Indonesia akan menjadi juara Piala AFF U16 tahun ini. Menurut saya prediksinya ini bakal kembali ketemu dengan Vietnam, kembali bakal mengalahkan Vietnam, entah itu di perpanjangan ataupun di adu penalti. Yang jelas Indonesia bakal kembali lagi ketemu Vietnam di partai final nanti. Akan kembali lagi ketemu Vietnam yang akan, menurut saya prediksikan Vietnam bakal lolos sebagai runner up terbaik dari grup A ya. Nah, itu salah satu video yang sudah saya prediksikan, itu dengan akurat saya memprediksikan kalau Indonesia bakal jadi juara AFF. Dan bukan itu saja ya, Indonesia bakal ketemu Vietnam. Ya, di mana ada channel prediksi seakurat seperti itu? Coba saya tanyakan kepada Marcel ataupun Gus Udin, khususnya Marcel ya, bagaimana? Coba bongkar trik saya cara mengetahui daripada prediksi yang akan datang seperti itu, prediksi juara. Ini saya masih ada bukti yang lain lagi. Ya, Persib lawan PSIS, lawan Persib 2-2. Oke, tidak akan bersetuju ya. Oke, prediksi dari saya adalah lewat pendulum ini, di mana partai big match ini tanggal 13/98 ini ada Persib lawan PSIS. Saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-1 saja ya. Bisa saja cuma 1-0 juga, tapi PSIS sudah juga tentu mempunyai kesempatan buat mencetak gol, dan itu Persib bakal kembali mencetak lagi ketika nanti imbang ya. Imbang, ada kemungkinan imbang 1-1 juga, tapi saya lebih memilih karena ini handicapnya adalah 0-0. Jadi kalau saya pegang tuan rumah Persib juga, kalau hasilnya imbang kan tidak kalah tapi saya, karena handicapnya 0-0, tidak mengukur walaupun tuan rumah. Oke, prediksi saya 2-1 buat kemenangan Persib Bandung. Jadi saya pegang tuan rumah, tidak ada atas, tidak ada bawah. Oke, Persib Bandung, prediksi skor saya 2-1 ya, terbukti juga 2-1 ya. Bagaimana pendapat Marcel tentang itu? Saya bisa memprediksi lewat hanya menggunakan prediksi pendulum yang kata orang lain adalah musyrik, sihir dan lain-lain ya. Bagaimana menurut pendapat Marcel, seorang yang katanya bisa membongkar ataupun mengetahui trik-trik yang digunakan oleh orang lain ataupun konten orang lain? Yang jelas saya memprediksikannya adalah 2 hari sebelum pertandingan ataupun bahkan 3 hari. Masih ada bukti yang lain seperti ini coy. Kalau kena FA, bakal menang kena FA. Tidak akan. Oke, saya prediksikan PSM yang menjaga kena FA di stadion Iwayan Dipta, di stadionnya Bali United ya, di Pulau Bali. Saya prediksikan bakal dimenangkan oleh PSM dengan selisih. PSM lawan KFA menang, PSM selisih 1. Maju mundur bosku, selisih 2 gol. Tidak akan. Oke, saya prediksikan selisihnya skornya tipis saja di sini. Prediksi saya adalah 2-1 buat kemenangan PSM Makassar. Walaupun saya PSM lewat lawan Kedah FA, prediksi skor saya 2-1. Kejadian juga 2-1 dengan akurat. Dimana di saat channel lain susah untuk memprediksikan tim mana yang akan menang, saya sudah selangkah lebih maju daripada channel-channel yang lain dengan menyebutkan skornya dengan jelas 2-1, 3-1, 2-0. Yang lain channel mana ada yang memprediksikan skornya dengan jelas. Bahkan ada beberapa video yang saya dengan tepat memprediksikan siapa pencetak golnya dan di menit keberapa ya. Oke, bagaimana pendapat seorang Marcel Radipal tentang itu? Ditunggu jawabannya. Masih ada bahkan pertandingan ini, karena melihat dari sesumbernya daripada Muhammad Salah, biasanya kalau ingin bertemu tim yang dulu mengalahkan itu berkata-kata menantang biasanya akan menjadi bumerang. Seperti itu, kemungkinan ada faktor non teknis yang saya bahas di sini ya. Mungkin Real Madrid, walaupun Liverpool juga sudah banyak sekali mendapatkan gelar champion, tapi yang lebih banyak adalah Real Madrid yang lebih sangat berpengalaman, tentu saja ya. Mungkin ini akan menambah koleksi
daripada gelar Liga Championnya daripada Real Madrid menjadi 14 gelar ya tentu saja. Kalau saya bahas satu-satu semua final prediksi yang saya prediksi ya, dimulai dari FA Cup, Carabao Cup itu berakhir dengan menang di bet itu Chelsea yang juaranya Liverpool. Jadi Liverpool tidak berhasil mencetak gol di babak waktu normal. Di Carabao Cup begitu juga, Liverpool juga menangnya di adu penalti ya. Di apalagi ya, di Coppa Italia ya, si Inter Milan juga tidak berhasil mencetak gol, sementara Inter Milan itu memberikan gol kepada Juventus, yang pegang taruhan yang menang Juventus. Di Copa del Rey yang juara Real Betis, tapi golnya di bukan. Nah, itulah bosku salah satu beberapa daripada video yang sudah saya prediksikan dan hasilnya secara tepat. Ya, di saat channel lain dengan susah payah memprediksikan tim mana yang menang seperti Liverpool Madrid, apakah ini waktu final Liga Champions yang sudah saya lihat tadi, saya dengan percaya diri kemarin satu-satunya channel yang memprediksikan akan menjuarai prediksi Liga Champions adalah Real Madrid. Boleh dilihat dari prediksi UEFA, prediksi apalagi ya kemarin AFF Cup U16, prediksi yang tadi sudah perlihatkan Persib lawan PSIS, banyak sekali yang sudah saya sebutkan prediksinya dengan skor-skornya dengan jelas. Saya sebutkan 3-1 ya 3-1, 2-1 ya 2-1. Kalau yang lain misalnya Madrid lawan Barcelona, pegang Barcelona doang, pegang Madrid doang. Kalau saya pegang Madrid, disebutkan mau 3-1 mau 6-1 dengan Jadi pertanyaannya, bagaimana seorang Marcel Radipal yang katanya pesulap merah mampu membongkar praktik-praktik perdukunan dan membuktikannya, bagaimanakah menyikapi daripada prediksi-prediksi saya yang sudah banyak sekali terbukti seperti itu tepat dengan gol-golnya, bahkan ada beberapa yang saya sebutkan nama pencetak golnya di menit keberapa juga hanya menggunakan prediksi ini ya. Saya sangat menunggu sekali, ataupun mungkin ada para penggemarnya daripada Marcel Radipal yang bisa menyampaikan tawaran saya ini untuk mengomentari apakah pendapatnya seperti apakah tentang prediksi pendulum yang luar biasa. Menurut saya sangat akurat ya, beda dengan channel-channel yang lain yang tidak hanya membahas menang ini kalah ini, dan saya bahkan menyebutkan secara detail dan jelas daripada skor-skor yang akan terjadi ya. Karena Marcel kan sama satu aliran sama saya, tetapi saya mau minta pendapatnya saja, seperti tidak percaya akan ramalan, apakah seperti paranormal ataupun dukun-dukun ataupun pawang-pawang hujan yang bisa meramalkan kejadian hujan ini, mencegah hujan ini, ataupun memprediksikan kejadian yang lain, kan tidak percaya, cahaya indigo dan lain-lain. Sementara saya juga tidak pernah mengakui kalau saya sakti ataupun apa-apa. Saya sudah dijelaskan di video sebelumnya kalau saya hanya menggunakan prediksi pendulum ini hanya sebagai alat saja, sebagai pemikat saja ya, sebagai umpan buat ada daya tarik ya, padahal jauh daripada kata mistik, sihir ataupun bahkan musyrik yang sering disebutkan di para komentator-komentator yang ada di channel YouTube saya. Saya sangat mengharapkan jawabannya ataupun umpan balik daripada seorang Marcel Radipal, seorang pesulap merah yang katanya bisa menjelaskan trik-trik. Apakah saya ada trik-triknya seperti apa? Apakah saya ada hubungannya dengan mafia-mafia bandar bola yang ada di sana? Kan silakan aja. Seperti apakah mengomentari daripada fenomena prediksi pendulum yang boleh dikatakan lebih akurat daripada channel-channel mbah yang lainnya ya, yang mengaku cah indigo lah, mbah inilah, mbah itulah, kan yang banyak yang viral-viral dalam prediksi. Tapi saya selalu selangkah lebih depan dengan menyebutkan prediksi skornya dengan jelas dan akurat. Oke. Marcel Radipal, ditunggu ya komentarnya tentang fenomena prediksi pendulum ini. Oke, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan ada umpan balik dari yang bersangkutan, dari yang saya tuju. Bagaimana pendapatnya? Mungkin kalau saya tidak baik, saya akan perbaiki. Silakan. Yang jelas saya sangat mengharapkan daripada
balasannya ini ya, tantangan dari saya untuk membongkar saya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini saya sampai kepada yang saya tuju, kepada yang bersangkutan. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Annyeonghaseyo.